Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Discuss. Kita ketemu lagi di episode Discuss terbaru. Dan di episode ini, di sebelah gue ada bintang tamunya, orang yang udah mempengaruhi kegiatan bermusik gue dari gue remaja, terus sempat jadi teman siaran, temen tour, band bareng. Ada Om Bagus dari Netral di sini. Selamat malam Om. Malam. Ini kita kayak lagi pacaran berdua nih di taman. Saya capek, wah jarang-jarang kan Discuss keluar kan malam-malam begini, dilatari belakangnya oleh kota Jakarta yang cantik, lampu-lampu. Ada pohon lagi. Iya, kalau cewek gue tembak loh. Mati dong gue ditembak. Ya Bagus, lagi di Jakarta sekarang nih ya? Gue lagi di Jakarta. Iya. Om Bagus udah setahun belakangan ini di Bali. Iya, tinggal di Bali gue, sekeluarga. Gue udah cek di beberapa channel sama si Sindu, sama yang Bang Jon, siapa namanya? Yang di mobil kemarin Om? Jun. Bang Jon kan? Jun Bintang. Keputusan untuk pindah ke Bali karena salah satu pertimbangannya buat anak-anak Om Bagus. Biar lingkungan grow up-nya besarnya tuh lebih kondusif lah ya. Iya, betul. Itu aja alasannya, pada alasan lain Om? Kayaknya sih itu aja, sama hidupnya lebih tenang. Nggak kena macet. Iya ya? Nggak stres macem-macem. Apa sih tuh Om yang Om Bagus temuin perbedaan paling signifikan pindah dari Jakarta ke Bali tuh? Yang pasti udaranya segar, terus kita bisa liburan. Untungnya gue tinggal di daerah Jimbaran, jadi gue dapat dua view pantai dan dua view pantai yang maksudnya lo bisa lihat sunset dan sunrise-nya gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau mau ke Nusa Dua kita dapat sunrise-nya, kalau ke daerah Jimbaran atau sekitar daerah pantai sekitarnya itu kita dapat sunset-nya. Oke. Jadi dan bayar pantai juga murah, cuma 5.000. Udah bisa ke situ. Udah bisa ke situ, mau berenang kayak mau apa sepuas-puasnya. Iya. Karena kalau memang Bali sih memang tempat untuk lebih kondusif buat seniman terutama Om ya. Buat keluarga. Kalau di Bali kan sepi nih, kita sekarang ada background kereta nih. Di daerah tempat kita. Inilah kota metropolitan. Bener, Gojek, Rasbung, Jakarta. Ya oke. Tapi kalau dari kegiatan tuh ada kecoa Om. Kelihatan dia mau masuk juga nih. Tapi kalau kegiatan bermusik Om gimana? Kemarin gue denger di yang channelnya Bang Jun juga katanya udah ketemu sama teman-teman dari KM Sasikun, Dialog Dini Hari, udah ada project baru nih katanya di sana. Ya, jadi gue kan ada beberapa lagu gitu ya, iseng-iseng main gitar, jadi lagu. Terus gue pikir, mumpung lagi pandemi ini, kosong banyak kan, coba mau bikin album solo lagi. Iya. Setelah album solo yang pertama kan udah Om Bagus Edan tuh, tahun 2010 ya? udah cukup lama lah, udah 10 tahun yang lalu. Nah ini mau coba lagi nih. Gitu. Iya. Udah sejauh mana tuh Om? Masih demo-demoan atau? Sudah sejauh mana sih? Sudah tinggal isi vokal sama beberapa detail-detail dikit lah. Jadi udah rekaman ya? Udah rekaman, udah. Album atau mini album atau? Kayaknya sih mini album sih. Album dulu ya? Baru 4-5 lagu mungkin gitu ya? Itu ketemu mereka gimana ceritanya? Siapa aja tuh dari KM Sasikun tuh band lama Bali loh, ya kan? Band lama. Dari awal tahun 2000-an kalau nggak salah. Iya, 2000 berapa ya? Pak juga. Lumayan lama deh mereka tuh. Jadi awalnya pertama gue ngobrol sama Didit Saat. Oke. Dit bantuin gue dong untuk bikin project solo. Dia bilang, waduh, gue lagi ini juga ada banyak kerjaan. Proyeknya juga ya. Dia di Jakarta tapi kan? Dia di Jakarta. Terus dia bilang, nah lu kan di Bali tuh ada sama Denny aja, dia saranin gitu. Ya akhirnya Dialog Dini Hari. Akhirnya dia kasih nomornya Denny, ya gue kontak di Denny. Terus ayo kita cari waktu yang senggang lah. Udah mulailah tuh garap album itu. Dan dari dia baru koneksinya ke si Ian itu, Ian KM Sasikun. Oke. Oke, siap Om. Jadi tadi udah sama si Denny, Dialog Dini Hari sama Dian KM Sasikun ya? Iya, sama Ian.
Iya namanya. Bertiga dulu, terus ternyata udah lumayan berarti ya, udah lumayan jauh prosesnya. Lumayan. Jadi sebenarnya lagunya lagu gua semua gitu. Cuma mereka bantu aransemen. Oke. Kayak gimana tuh kalau bisa dikasih bocoran secara deskripsi? Musik, lirik, lagu. Musiknya sih kalau gua ini sesuatu ya yang kalau yang album Om Bagus Edan kan lebih ke ini ya. Lo nge-rock sih di situ kalau di album Edan ya. Kalau album Om Bagus Edan kan macam-macam musik memang macam-macam. Tapi komedi lah yang betul, ininya kayak yang Chinese food, apa kan Trijengki, terus Gagal Maning, Bulan Madu. Kalau ini agak lebih serius. Cuma musiknya kalau dibilang rock nggak ngerok sih sebenarnya, lebih ke pop. Cuma popnya juga ya gimana ya? Popnya Om Bagus kayaknya. Gue beda genre gitu, ada model, jadi ada kayak ada country-nya, country musik, terus ada model kayak agak sedikit popnya gitu, terus popnya gimana? Gue susah juga bilang. Pokoknya bass-nya folk lah. Folk jadinya. Kayak acoustic bass jadinya. Acoustic bass lah semuanya itu. Wah menarik nih. Sama si Denny lagi dalam Dini Hari kan jagoannya akustik tuh ya dia. Iya. Oke. Itu kira-kira kapan tuh kita bisa menunggu rilisnya Om? Masih agak lama atau gimana? Tergantung waktu. Prosesnya. Kalau anak-anak keluarga gimana Om? Ngadaptasi kehidupan di Bali sama istri juga? Kalau anak-anak sih untuk sekarang ini sih mereka sih senang-senang aja ya. Iya. Karena ya yang gue bilang tadi, karena kita dekat pantai, jadi ya mau ke pantai ya udah tinggal ayo bentar ya, cepat sebentar gitu cepat ya. Cuman ya nggak ada 15-20 menit udah nyampe pantai berenang. Iya. Kan. Tapi pas kita ngobrol tadi sempat pas baru pindah terus yang paling besar yang paling kan gede masuk SMP ya. Iya, yang paling gede aja sih karena dia udah 6 tahun kan di Bekasi sini, di Jakarta di sini. Terus begitu dia pindah baru 1 tahun, terus pandemi ya dia ngerasa kehilangan lah teman-teman lamanya, lingkungan lamanya gitu. Ya mau gimana lagi, tapi ya bagusnya dia bisa nerima. Lama-lama sih dia bisa menerima. Biasa juga ya. Biasa juga gitu. Dan dia kan aktif di futsal. Oke. Ya, jadi tersalurkan lah dia. Ketemu komunitasnya teman-teman di sana. Kebetulan itu. Jadi Oke. Gue juga nggak tahu tuh anak gue suka bola, padahal gue nggak suka main bola. Yang kedua demen K-pop gitu. Nggak, yang kedua belum ketahuan nih. Oke. Belum ketahuan. Oke. Ini ngomongin keluarga nih Om. Kalau kita didiskus biasanya lebih ngegali narasumbernya ke ya backgroundnya lah sedikit banyaknya gitu. Om Bagus kan nama asli Bagus Danar Dana ya. Lahir Januari tahun 40 awal. Berapa? Umurnya 49 sekarang kan kalau ya, 49 gua. Tahun 71 ya? 71 gua. Bulan Januari kalau salah Om ya? Januari gua. Tanggalnya 17 Januari. Masih Capricorn tuh, enggak? Capricorn masih. Wih, Capricorn. Ini diam-diam menghanyutkan nih. Kalau minjem duit atau duitnya udah pindah aja ke dia. Pelan-pelan ya ngomongnya. Kayak copet. Ya, tapi Om Bagus tuh, gue nyari-nyari research kemarin, cari background, ya mungkin buat apa juga maksudnya ini ya, cerita keluarga ya. Tapi kalau Om Bagus tuh lahir dari keluarga bermusik bukan sih? Gue nggak tahu ya. Tapi kalau yang gue tahu sih kakek gue dulu, bokap sering pernah cerita kalau kakek gue dulu main akordeon di Sumatera ya waktu di Padangnya. Oh. Terus nyokap gue dulu sering baca puisi waktu masih di Kalimantannya. Tapi kalau bokap hanya pekerja ya, dia lebih sering bekerja. Tapi dia bisa main gitar. Oke. Tapi dia juga bisa ngelukis juga, bisa gambar juga gitu. Oh, tapi dari turunan kakek yang bermain akordeon itu maksudnya
hobi atau di instansi apa? Nah itu gue nggak tahu, cuman diceritain dulu kakekmu main gini, akordeon gini. Oh ya. Ibu baca puisi om? Nah, nyokap. Penulis berarti jadi ya? Iya, gue nggak tahu dia penulis atau dia bilangnya cuman baca puisi aja gitu loh. Oh gitu. Terus kalau bokap yang gue tahu memang dia bisa main gitar juga dan bisa gambar juga gitu loh. Melukis juga dia bisa juga gitu. Jadi mungkin pengaruh artistiknya dari ibu ya. Tapi waktu Om Bagus dari kecil sampai menjalani remaja gitu, sempat melihat nggak ibu beraktivitas? Nyokap gue justru malah gue sering lihat nyokap gue itu jahit. Oh gitu. Nah, jahit, bikin ya kerajinan emak lah ya, kristik. Terus bikin yang benang-benang dijadiin rajutan-rajutan apalah gitu. Iya. Terus tapi kalau melukisnya malah nggak ngelihat. Oh gitu, bokap masih ngelukis kadang-kadang. Oh yang ngelukis tuh bokap justru ya? Bokap yang ngelukis. Oh, bokap gitu. ngelukis sama main gitar. Kakak gue juga yang nomor 2 kan dia kuliah di Trisakti. Iya. Dia desain grafis dia. Dia juga ngelukisnya lumayan lah. Oke. Jadi Om Bagus anak keberapa dari berapa bersaudara? Gua anak ketiga dari 4. Dari 4. Yang paling kecil Angga. Oke. Kims. Di kantor asal tahu aja gue dulu sama Angga satu lintingan di kantor waktu itu Om. Di Oblivion Matters namanya di agensi. Berapa tahun gue teman baru tahu dia ada yang bagus. Ya gitu kan, lah lu adanya Om Bagus gue ketawa-tawa kan. Dia gitarisnya Common Lennon ya. Common Lennon. Betul. Ada banyak juga tuh dia bandnya tuh. Iya ya. Common Lennon apa deh? Pas di Bandung tuh ada band. Oh pas sempat di Bandung sih enggak? Kuliah di Bandung. ITB ya? Bukan ITB, gue nggak tahu apa deh kuliahnya. Soalnya beda gue agak jauh kan, 9 tahun gue sama dia. Oh gitu. Oke. Iya. Gue nggak tahu ada apa bandnya namanya dulu. Common Lennon. Yang gue tahu setelah abis itu Common Lennon, terus dia bikin. Nggak band lagi udah. Masih? Nggak tahu deh. Yang itu apa? I Love Irene. Bukan ya? I Love JAKLTA. Common Lennon itu. Common Lennon ya. Sama Ugra ya. Iya. Sama Bin ya. Setahu gua sih setelah Common Lennon tuh dia nggak ngeband lagi tuh. Maaf kalau salah gak ya. Common Lennon terus itu lebih ngurusin clothingan ya kalau Iya. Si Angga, gua baru tahu tuh anak karena beda kan. Angga tuh putih, botaknya sama. Dan lebih gede dia, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi, lebih bulat. Oke, jadi Om Bagus anak ketiga dari 4 bersaudara ya. Which is itu kegiatan bermusik atau pengaruh seninya tuh dari bapak dan ibu gitu kan? Ya, bokap nyokap lah. Gedenya tuh di mana Om? Di Jakarta tapi lahir dan. Iya, gue lahir di Jakarta dan gue tinggal kita semua tinggal di Duren 3 sini. Di Duren 3. PLN Duren 3. Oke. Iya, udah mau ke itu ya, Warung Buncit ya? Ya, Buncit situ, daerah Buncit. Di situ deh. SD, SMP, SMA di situ. SD, gua SD tuh di daerah Blok M, SD Widuri, terus SMP gua di daerah Pondok Indah, SMP 141, SMA di SMA 60, kuliah gua di Trisakti. Jurusan apa yang kuliah? Jurusan perhotelan. Ini apa yang di Bintaro? Akparnas. Bukan dulu apa namanya ya? Di Bintaro kan namanya? Iya, di Bintaro. Akademi Pariwisata Trisakti bukan? Akademi Pariwisata. Oh, Akparnas ya namanya? Akparnas. Oh, gue 2 kali kemarin. Iya, Trisakti dulu. Terus habis itu 2 tahun nggak selesai. Akhirnya gue pindah ke UNAS. Jadi ke Akparnas itu. Okay. Ya. Di situ lulus juga? Enggak juga sih. Musik lebih. Dunia musik ternyata lebih menggoda. Oh, seperti ini Trisakti Om. Akademi Pariwisata. Oke. Tuh kayak gini susah Om nyarinya gue kan. Background keluarga. Iya, mungkin juga orang-orang juga mikir mau nanya keluarga juga bingung gitu kan. Tapi kalau kita didiskus kita kompletin nih. Jadi latar belakangnya gimana gitu. Terus mungkin di SMA 60 itu Om Bagus ketemu sama Bimo. Ya, gue ketemu sama Bimo. Satu angkatan tuh ya. Dari SMP juga bukan Om? Enggak. Bimo masuk itu kelas 1. Iya, kelas 1 dia. Om Bagus seniornya?
Gua veterannya. Oh, udah kagak naik. Bandel banget nih kayaknya dulu. Iya, iya. Oh gitu, tapi akhirnya sangkatan sama Bimo? Akhirnya sangkatan. Oh gitu. Nah, Om Bagus juga bilang cikal bakalnya nih benih-benihan netral itu pergabungan antara anak-anak SMA 60 sama SMA 55 ya. Mitten dari SMA 55. Dan juga di situ ada komunitas netral dan plastik. Nah, plastik Didi Saat. Siapa lagi ya ada Ipang ya. Ipang dia 55. Ipang itu jadi gini. Pas gua kelas 3 si Alex Du siapa basisnya plastik. Oke. Kan masuk. Terus ya kita anak-anak yang musik nih ngajak-ngajakin, ya anak kelas 1 yuk siapa yang ini suka main musik, ayo gabung. Nah kebetulan Alex Du ini sudah mungkin SMP mereka satu grup ya sama si Didit Saat sama Ipang. Iya. Gitu. Segeng lah gitu ya. Nah segeng lah gitu mereka. Emang dekatan Om ya 60 sama 55 ya? Lumayan dekat sih. Oh. Beda sekilo 2 kilo lah. Di deretan apa warung buncit itu? Jadi jalan warung buncit, jalan yang gede gitu. Kalau si 60 di Duren Bangka, dia agak kalau si 55 di sebelah sini nih di Duren 3. Gitu. Oke. Siapa tuh alumni 60 55? Ada legendnya ini alumni nih. Oh gitu Om ya. Itu juga si Miten dikenalin sama teman gue juga yang seangkatan sama gue. Dia bilang ini ada nih teman gue, adik gue kata dia gitaris punya teman main gitar juga gitu loh. Iya. Terus dikenalin lah tuh si Miten itu, diajakin. Ya udah kita ngajak Miten. Iya. Dan di awal-awalnya ya kita ngumpulin semua itu. Ya gua, ya Didit, Bimo, ya si Alex Du, ya Ipang. Makanya Om Bagus bilang di beberapa interview itu lebih ke kombinasi antara dua komunitas itu ya. Iya, dua komunitas geng itu. Dan kita jadi ya mainnya apaan aja gitu loh, musiknya apaan aja gitu yang kita mau main. Misalnya main lagu ini ya ayo. Apa aja dulu tuh Om yang dimainin? Iya, dari mulai metal, new wave gitu kali ya. Iya, Metallica, The Beatles, apapun ini dimainin lah. Yang enak gitu ya, yang enak. Ya tapi mainnya itu ala kita aja gitu loh. Nggak dirubah-rubah ala kita. Maksudnya semaunya kita aja mainnya, nggak usah disama-samain gitu loh. Oh, oke. Jadi versinya Om Bagus dulu juga belum ada kayak gelombang indie atau bawain ini itu kali ya. Maksudnya yang enak aja gitu kan. Iya, tapi pas zaman gue tuh kalau nggak salah si Nirvana sudah ada ya. 91. Ah, itu. Itu setelah gue kuliah ya gitu. Nirvana kan masuk tuh dengan si album. SMA makanya waktu Om Bagus berarti akhir 80-an masih 90. 90 ya. Lulusan lagi metal sih, lagi jaya-jayanya tuh namanya. GNR ya, Metallica. Iya, Metallica tuh yang apa ya? Jason baru masuk ya. Black Album sama And Justice for All gitu-gitu kan. For All, iya Jason baru masuk ya. Itu ketemunya di studio latihan apa di mana Om ngumpulnya? Ya dari teman-teman ya, karena anak SMA itu kan. Ya kita ajak main, gabung. Siapa yang bisa main, siapa yang bisa nyanyi, yang pegang alat apa, yang drum, yang ini. Comot-comotan aja ya? Ya. Sampai akhirnya kepisah jadi plastik dan netral tuh gimana tuh Om? Nah, begitu lulus, Bimo ngajakin gue, ayo kita bikin band aja yuk, kata dia. Nah, Bimo ngajakin bikin band, bertiga aja, dia bilang bertiga aja. Gitarisnya siapa, gue bilang. Udah pakai Didit aja gitu loh. Ya udah. Jadi awalnya Didit tuh ya? Awalnya Didit. Terus sama Didit sempat nyobain beberapa latihan. Terus akhirnya mungkin Didit lebih fokus sama Ipang dan sama plastiknya. Dia ngundurin diri. Terus gua sama Bimo mikir siapa lagi ya? Oh kan ada Miten, coba aja kita ajak Miten. Habis itu ya udah kita ajak Miten. Terus bikin demo lah itu mulai gitu. Ternyata nyambung. Terus bikin demo sampai akhirnya nawar-nawarin ke label. Oh, tapi itu udah ada
keinginan untuk bikin materi sendiri berarti di titik itu? Itu sebenarnya sih tadinya sih latihan doang. Cuman pas begitu lulus, Bimo ngajakin bikin band, terus kita bikin demo yuk, ntar coba kita tawar-tawarin. Bimo yang lebih ini sih, memang lebih aktif sih dia. Gitu. Oke. Dan terlepas dari kontroversi yang nanti akan terjadi, memang nama netral memang dari dia yang kasih Om atau gimana? Iya, dari dia. Gue nih kalau bisa dibilang ini gue nih orang yang beruntung ya. Karena ditempatkan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Ketemu sama orang yang tepat. Ketemu sama orang yang tepat gitu. Yeah. Jadi gue bisa ketemu sama Bimo itu pas banget. Terus bisa dapat meeting pas banget. Iya. Terus Bimo keluar pun terus dapat Eno, itu pun gue nggak nyari, jadi Miten yang nyari. Miten yang gue ada drummer nih keren mainnya gitu, ya udah kita ajak latihan, akhirnya dapat Eno. Terus begitu Miten keluar, Eno lagi klinik, tembak gue ada ini nih gitaris keren nih ini. Oh ya udah ajak aja ke latihan. Jangan lucu ya, makanya gue bilang gue orang yang beruntung. Rezekinya lancar Capricorn. Amin. Nah itu salah satunya tuh. Amin. Nah, terus kita balik lagi nih Om. Itu setelah lulus SMA kan Om ya? Om lulus 91 ya berarti ya? 90. Berjalan tuh 91, 92, selagi kuliah mungkin ya, terus bermusik juga terus berjalan gitu kan. Itu Om Bagus ngelakuinnya pasti masih iseng-iseng ya? Dalam artian, iya gue gitu deh. nyambil lah, seneng, fun-fun gitu. Tanpa ada pikiran untuk jadi profesi beneran kayak gitu, kayak gitu nggak? Iya, kayak gitu ya. Ada. Cuman pas Bimo bilang, ayo bikin demo, ya ayo aja. Ya, nanti kita tawar-tawarin ya ayo. Waktu itu gue cuma mikir, ya kalau keterima ya syukur, kalau enggak ya gue ada kuliah aja deh, yang benar gitu. jadi pekerja karir gitu ya. Karir. Iya udah gitu. Dulu bapak gue tuh ini banget tuh dulu tuh waktu gue sama awal 90-an Om, lulus sekolah. Kamu tahu nggak nanti katanya Indonesia itu industri yang paling meledak apa katanya? Pariwisata katanya. Hampir ke situ gue Om. Hampir ke apa ya pariwisata itu. Pariwisata. Di Bintaro, cuma gara-gara jauh apa kampusnya jauh kan, gue di timur itu wah males, gue bilang nggak mau deh akhirnya. But anyway, jadi sambil dijalanin dan bikin demo. Itu demo jadi tahun 92 Om, betul atau enggak? Enggak, 92 itu mulai kebentuk namanya si Netral sendiri. Mulai serius. Dan kita mulai sering main-main, manggung-manggung. Sebenarnya sih udah dari 91 udah mulai jalan-jalan gitu loh. Main-main di acara di pensi atau di itu. Cuma ya baru ininya naiknya di 92 itulah. Dulu ada di Gedung Patra tuh namanya Black Hole. Baru gue mau tanyain. Kalau seingetan gue nih Om dulu, gue kan dulu sama anak Young Offender ya, ketemu ya. Ada Pesel Air dulu sering main di situ tuh. Di situ kan tiap Jumat malam ya, kalau nggak salah kan? Iya. Jumat malam gue diajak sama tuan. Kalau nggak salah ya, gue juga udah lupa kan. Jumat malam Om, karena kenapa ya? Gue malamnya nyolong, manjat pagar di rumah gue. Dijemput sama tuh anak-anak. Bandel juga. Jam 10, terus ke rumahnya si Levi, The Fly tuh. Kalau dia bapak ibunya agak-agak slow tuh, agak slow. Ngecat rambut, jadi pakai dipang-pangin lah pokoknya kan. Kan banyak anak pang dulu kan. Iya. Di situ, itu tuh gua orang tuh Om. Di situ, dandanin rambut baru ke Patra Jasa di Gatot Subroto kan. Voila namanya. Voila diskotik gitu. Ya, benar. Nah kita di situ. Disitulah sampai jam 3 kan kalau salah kan. Besoknya Sabtu, gue pulang cuci sampo. Pokoknya kalau anak SMA gue yang pagi-paginya kelihatan rambutnya masih ada sisa warna, lu bekas dari Black Hole semalam. Ketahuan. Iya. Nah, gue inget di situ sempat ngeliat Netral Om. Ini nggak tahu Om Bagus bener atau masih, tapi kalau emang udah confirm di sana, itu berarti benar. Gue inget dulu Om Bagus udah botak dari dulu ya. Gue udah mulai menipis lah rambutnya sudah. Oh iya benar, masih ada rambut cuma udah botak, terus bawain The Police. Ya kalau nggak salah ya. Iya. So Lonely gitu-gitulah. Yang gue inget waktu itu pokoknya bawain anjing keren nih bertiga kan. Ada The Police, terus ada band New Disease ya. Mungkin ya, gue lupa juga. The Boy The Cure, itu ya, Sam ya. New Disease, The Cure, ada Brahms tuh bawain Fugazi tuh.
Gue yang bertiga apa berempat lupa gue. Terus ada Bottoms Up, ya. Iya. Bottoms Up tuh cikal bakal getah ya kalau nggak salah. Getah, iya. Ya kan? Sama serombongan anak-anak JIS, Jakarta International School di situ. Nah itu pertama gue ngelihat netral di situ. Jadi benar tuh ya. Iya benar itu kalau segitu. Itu jadi home band bagaimana tuh Om? Enggak sih, itu diajak aja, diajak main aja. Karena gue sering beberapa kali ngelihat Om Bagus di situ tuh. Jadi yang nggak sering lah ya. Sepengiritan gue kayak 2-3 kali deh ngeliat netral. Gue ketemu sama Bimo sih yang lebih bergerak aktif, hari gig gitu ya. Ketemu sama ada namanya Rudy apa? Rudy Slow. Rudy, iya kalau nggak salah iya. Om Rudy, iya. Ketemu sama Rudy. Dia pemrakarsanya emang. Terus diajakin, gue ada band nih, ya udah main yuk. Ya udah, terus akhirnya main kita di situ di Black Hole jadi 92-an tuh Om ya? 92-an ya. Iya, gitu. Jadi teman-teman Discuss yang muda-muda nih, jadi tahun 92 tuh dulu buat gua itu satu-satunya klub di Jakarta yang bisa ngelihat band-band ya bisa dibilang underground Om ya. Iya, betul. Walaupun masih main cover-cover gitu, New Disease bawain The Cure, si Bottoms Up bawain Jane's Addiction dulu ya. Ada Netra bawain gua bawain The Police sama Jimi Hendrix kalau Jimi Hendrix ya, Fire Om ya. Fire, iya, gue ingat benar-benar. Jadi di situ terus ada banyak anak-anak JIS pokoknya. Nama bandnya ada satu namanya Slowly Chicken. Kalau pakai manggung cuma pakai celana Hawaii Om, nggak salah dulu deh. Gue udah lupa deh. Baju Hawaii deh, gue ingat banget. Ya, gue kesana sama anak Young Offender dulu ada, sama Cipes Air main juga, Submission gitu lah. Anyway, itu chapter pertamanya Netra tuh Om ya, kalau bisa dibilang ya. Manggung-manggung dan di momen itu juga lagi bikin-bikin demo. Iya, bikin demo. Which is sama kembali Bimo yang kalau nggak salah nawarin dan ketemu sama almarhum Bang Krisna ya. Iya, terakhir dia ketemu sama Krisna Sadra gitu. Dan kalau nawar-nawarin dia sendiri dulu, abis itu ngajak kita bareng ketemu. Oh, maksudnya si Krisna yang nawarin? Ya dia maksudnya dia cari-cari teman siapa sih nih nawarin ke siapa nih? Oh ini begitu, nawarin kayak ini yuk, gue ada katanya si Pak ini. Ya udah terus kita diajak bareng ke sana. Oh, sama Krisnanya diajak ke label? Oh, bukan yang sebelum Krisna, sebelum sama Krisna. Nah terakhir baru ketemu si Krisna itu tahun 94. Si Krisna bilang, Bim tuh si Indosmar Sakti lagi nyari band tuh katanya. Gitu. Akhirnya Bimo ke sana sama gua nggak tahu dia sendiri apa dia sama Krisna. Habis itu dia baru ngajak gua sama Miten ke sana. Dan ternyata Gayung bersambut. Gayung bersambut, ya udah langsung si label bilang ya udah langsung deh lo rekaman. Oke. Itu demo udah yang pada akhirnya menjadi album debutannya Netral. Iya, demo sih sebenarnya udah ada banyak ya waktu itu, ada yang masih 16 track, ada yang itu. Ada beberapa lagu juga, cuma sedikit lagunya. Cuma ada 4 lagu, ada 3 lagu. Tapi nggak tahu deh, Bimo masih nyimpen apa enggak tuh ya lagu yang itu. Terus pas yang gue bikin Brutal tuh sama Bimo tuh. Oh tuh baru dikorek-korek lagi. Nah, korek yang salah satunya tuh kan ada satu lagu tuh yang aku ingin hidup bebas sesuka aku. Itu sebenarnya lagu lama. Oh. Yang nggak masuk di album pertamanya Netral gitu loh. Dulu rekamnya masih gimana tuh Om? Real tape apa kan masih primitif ya dulu kita ya? Kalau dulu terus gue sempat ngerasain yang kalau untuk ngerekam mana nih ke demo lah demonya. Demo. Kaset kita langsung bukan kaset tapi DAT. Ke pita 16 apa gitu. Yang bulat bentuknya dong ya? Iya, agak kecil bukan 24 ya berarti 16 track terus masukin situ. Terus masukin ke kaset baru tawar-tawarin gitu. Studio mana dulu tuh? Dulu studionya yang 16 tuh gua ada di daerah Roxy apa Tanah Abang gitu deh. Studionya yang rekamannya. Gue demo ya? Namanya yang demo. Nah, terus abis itu pindah lagi ke Studio 24 terakhir tahun 94 itu pindah lagi ke Studio Triple M untuk bikin demo lebih banyak tuh lagunya. Lebih banyak lagunya. Triple M Studio Legend juga tuh. Semuanya Pak ya. Pada zaman itu slang semuanya. Slang edane.
ke situ itu udah mulai banyak materinya tuh, udah mulai banyak. Dan itu baru yang kita tawarin ke ya si Indosemar yang itu, yang tahun 9 album yang itulah gitu. Iya. Baru mereka langsung masuk rekaman ya itu 94 masuk Indosemar, 95 rilis. Dirilis. Dan waktu itu juga memang bertepatan dengan perubahan industri, perubahan landscape industri musik ya. Iya, betul. Di saat itu ada pas ngerilis mini album Portu Besar kan. Portu Besar. Terus apa namanya? Ya mereka ngerilisnya lewat majalah ya kalau nggak salah malah kan. Terus gelombang generasi baru juga mungkin di Kickstarter sama Nirvana kali waktu itu kan ya. Dan Om Bagus juga bilang si label ngambil format itu karena mereka emang nyari musik dulu alternatif disebutnya kan, format musik baru dan bertiga juga kayak gitu. Terus juga Indosemar di situ udah ada. Habis itu mereka ngerekrut Naif ya. Sebelum Naif itu, jadi masih ada Stinky. Oh, enggak, setelah Netral kan baru Naif ya kalau nggak salah ya? Iya. Netral, Plastik, Naif. Iya itu. Terus baru ada Laluna. Iya. Terus, itu pasti juga dari kontak Om Bagus juga dong? Iya, dari kita juga gitu loh. Yang seperti Bintang. Yang seperti itu. Iya. Oh, oke. Dan bergulirlah baru tuh roda Netral secara profesional mungkin kalau bisa dibilang Om. Udah masuk dapur rekaman. Terus yang gue inget banget gue dulu momen magic di mana gue ngelihat video klip Walah waktu itu. Main di situ bertiga super indie, video boleh dibilang kalau bisa dibilang standar mungkin homemade dulu ya Om, cuma di studio doang. Terus yang bikin gue kaget, lah ini cowok kayak gue kenal yang joget-joget si Pepeng katanya. Iya. Drummernya Naif jadi modelnya. Itu sangkatan gue Om di SMA 68. Oh gitu. Iya Pepeng kan. Terus pendiam dulu anaknya tuh, pemalu pendiam gak ini dulu. Wah, tahu udah joget-joget kan gue kaget Om. Joget-joget petakilan, tapi itu momen revelation buat gue. Lihat video klip Netral ternyata wah anjing ada versi begini di Indonesia ya, berarti revolution is on gitu. Iya, udah dimulai. Iya, gue oke, berarti ini udah mendobrak nih. Ada band kayak Netral udah masuk ke publikasi TV, berarti gue juga bisa kayak gitu. Ya maksudnya ngasih semangat lah buat anak-anak generasi gue gitu Om. Terus amin. Iya. Momen berikutnya itu gue juga udah bikin waiting room waktu itu kan Om, sama si Buluh segala. Iya. Tapi masih manggung-manggung gitulah, sporadis gitu. Dan mungkin bisa dibilang momen besar Netral berikut di Jakarta Alternative Nation. Iya. Tahun 96 Om ya. 96. MTV, iya kan Oktober ya, apa Juli lupa deh gue. Januari juga. Januari, sorry ya. Januari apa Februari ya? Januari gue inget Om bener. Januari ya? Awal tahun. Itu dibawa, karena gue tahun sebelumnya baru nembak cewek, baru jadi. Ajaknya ke konser itu, sedap. Apa namanya? Java Musik Indo itu yang itu. Iya, bagian dari MTV Tour di Parkir Timur Senayan, ya Om ya. Dari Indonesia, iya yang dari luarnya Foo Fighter, Beastie Boys sama Sonic Youth. Itu kalau nggak salah di titik sebelumnya di Singapura, Beastie Boys nggak boleh manggung Om. Oh gitu. Cuma Sonic Youth sama Foo Fighters karena dari liriknya kan dulu Singapura agak-agak strict ya. Jadi begitu datang ke sini si Beastie Boys seneng banget manggung di sini. Dari Indonesianya Netral, Pas sama Nugi. Ya kan? Nugi dilemparin. Pagi banget jam 10 kalau salah Om tuh ya. Dia kan manggung pagi ya. Gua duluan. Om Bagus duluan. Netral duluan, Nugi Lupa baru Pas. Oh gitu ya. Oke, mungkin Netral duluan, tapi yang gue ingat pokoknya Nugi dilemparin, rendah segala macam, baru Pas. Nah, habis itu si Foo Fighters duluan ya. Foo Fighters duluan, Sonic Youth, baru Beastie Boys. Om Bagus tuh masih inget nggak memori apa yang memorable lah dari kejadian itu? Ketemu nggak sama orang Beastie Boys ya bagaimana? Sempat ketemu pas lagi di acara kayak kita ditemuin semua di tempatnya rumah Om Adri Subono. Betul. Di situ ada kayak pesta kecil-kecilan lah. Pre-show-nya? Nggak manggung sih, cuman ke pesta aja gitu. Sebelum manggung dikasih welcome party lah gitu. Welcome party gitu di kolam renang kalau nggak salah. Di rumahnya gitu, di Pondok Indah gitu. Terus itu ketemu tuh
Sama orang-orangnya? Ketemu sama mereka semua. Terus gimana Om? Ya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Bingung juga. Bahasa Inggris gue juga nggak jelek banget. Nggak bisa malah. Orang-orangnya ini nggak friendly nggak maksudnya? Ya mereka ya mungkin friendly tapi karena gue kitanya nggak approach nggak bisa nggak nge-approach ya gitu dah. Masih aja gitu ya. Oke. Tapi itu monumental banget sih buat generasi kita, buat generasi Om Bagus juga mungkin ya. Kayak gitu karena ya lagi-lagi kita dihadepin sama kenyataan kalau industri musik udah berubah di situ kan. Iya, betul. Band kayak Netral udah bisa sepanggung sama yang udah mendunia gitu kan. Dari titik itu ngerilis itu Om ya, tidak enak. Setelah itu, ya tidak enak. Album kedua. 96 kalau nggak salah. 96 97 juga udah lupa deh. Tapi itu dengan formasi masih Bimo, bagus Bimo itu all the way up until 98 Om ya. 98. Album minggu ini. Oke. Itu kalau gua kurang lebih ngedengerin juga Om ya. Itu kerasa sih Om pergerakan progresi dari Netral, mulai dari sound, Mitten juga mainnya lebih canggih, ya komposisi lebih, ya gue nggak bilang kompleks ya, tapi lebih advance lah. Menurut gue Om Bagus juga nyanyi, mulai explore kayak gitu kan, dengan sound-soundnya gitu. Sampai akhirnya di album Mitten keluar tuh, Bimo keluar tuh album Paten, Eno masuk. Album Paten. Di mana Om Bagus bilang itu salah satu titik terendahnya Om Bagus. Iya. Kayak gitu. Walaupun bukannya gimana ya, titik terendah tapi nggak bikin pengen nyerah bermusik kan Om? Enggak, karena gua ngerasa ya Bimo yang selama ini kan Bimo selalu yang ini penggeraknya untuk dia temen SMA gua juga gitu, dari gua sama dia dari SMA, terus dia yang ayo kita bikin demo, ayo kita bikin band, ayo kita gini. Terus dia keluar duluan gitu loh. Iya. Gue sempet down juga gitu loh. Kecewa juga mungkin. Ya kecewa pasti ya. Karena lu udah bikin band sejauh ini, kita udah punya 3 album, terus lu ninggalin aja gitu loh ya kan. Terus gimana kalau gue bilang, lu gimana ya, terus jadi ada momen Om Bagus tuh kayak hilang arah mungkin ya, kayak iya gitu, gue mau ngapain nih gitu. Ini gimana nih Netral, kita bubar aja apa ya. Tapi ada sampai kayak aduh gue kayaknya berganti setir deh, banting setir deh. Apa gue nyari profesi lain bagaimana, sempat kepikiran kayak gitu nggak? Enggak sih, cuman Bimo bilang Netral kan udah bikin 3 album, udah punya masa Netral tuh ya lu katanya nih, dia bilang gitu di saat itu. Jadi pas waktu dia ngundurin diri tuh dia ngajak gua sama Mitten ke kantor di Tebet situ, di Tebet Barat. Apa udah punya kantor dulu Mas? Udah ada kantor. Wih, gawat juga. Kantor manajemen lah. Khusus untuk Netral aja. Untuk Netral. Nah terus di situ gue tanyain, terus ini gimana nih kalau lo keluar? Dia bilang gue mau keluar, gue mau undurin diri, gue mau ya entahlah dia mau solo karir atau apa gitu, atau explore musik lain. Terus gue bilang, terus kita gimana Bim? Ya dia bilang, ya udah Netral jalanin aja, dia bilang. Netral kan lu udah ada namanya, dia bilang. Netral tuh lo, dia bilang gitu. Maksudnya gua dan Mitten gitu lah ya kan. Berdua. Tanpa dia pun tetap bisa jalan. Di situ gua bimbangnya karena gini, dia yang mulai, terus dia tak tahu yang keluar, terus sama ini nanti gimana, gua harus cari drama, apakah cocok apa enggak. Tapi triggernya yang bikin Om Bagus kayak udah deh gua jalanin deh gitu apa tuh? Triggernya sih ya karena gua ngerasa kita udah punya 3 album, terus udah punya lumayan banyak penggemar gitu kan, fans gitu. Sayang gitu loh kalau udah begitu aja gitu loh. Tanggung nih. Mitten juga sempat ngutarain ini nggak hal yang sama? Iya sama, Mitten kan gitu, Mitten kan orangnya kan gitu. Nah, diam-diam tapi menghanyutkan juga. Iya.
kita nggak tahu daleman gimana. Iya. Dia kan diam. Tapi Eri ikut aja dengan. Nah, tapi dia gini, ya terserah lu lah Gus. Ya udah kita coba cari drummer deh gitu. Iya. Tapi Om di titik itu Om Bagus udah ini belum kayak bulet nih, udah 3 album udah kadung. Kayaknya musik udah jadi jalan hidup gue nih kayak gitu. Udah. Gua sih tidak pernah menginikan kalau musik nggak tahu ya. Gua sampai sekarang ya itu yang gue bilang gue merasa beruntung. Gue nggak pernah bilang bahwa musik itu jalan hidup gue. Gue cuman ikutin alur aja. Bener ya. Maksudnya gimana jalannya rezekinya gitu kan. Rezekinya gimana ya ayo deh gitu. Iya. Ya gue cuma bilang ya udah Ten nih kalau udah kita berdua gini Bimo udah keluar ya mau nggak mau kita nyari drummer gitu loh. Mulai cari drummer lah. Ya mulailah cari siapa. Gue sempet nyoba Tony Trax dulu, ada Tony. Tahu gue penyiar di radio dulu ya? Bukan. Orang Jogja. Tony bukan ya? Trax. Oke, anyway Orang terus Jogja. Terus sempat sama Hengki juga, Hengki Alexander almarhum. Terus terakhir yaitu Miten bawa sering latihan di tempat Eno. Oke. Mungkin dia ngelihat bagus ya Eno mainnya terus ya udah. Gua ada ini nih, drummer nih. Ajak aja yuk latihan yuk. Akhirnya gua bilang ya udah ajak aja. Klik. Dan Eno pun pas kita ajak bikin album belum kita kita sahin gitu, desain. Ayo lu jadiin. Jadi suruh bikin album dulu, begitu udah selesai, ya udah lu masuk. Nyangkul dulu lo. Tapi dia udah ikut beberapa kali manggung udah. Beberapa kali manggung udah ikut. Masih muda banget tuh Eno tuh. Masih muda banget. Baru SMA apa kuliah lu? Kuliah kalau nggak salah baru kuliah. Iya. Eno tuh dulu kakaknya, si Lona namanya kalau nggak salah. Ada temennya, bokin gue yang gue ajak ke Jakarta. Gitu. Iya dulu, jadi anak Trisakti arsitek kalau nggak salah. Iya, arsitek. Terus sempat ke rumahnya, terus sempat gue ngeliat Eno lagi bocah tuh dulu tuh. Nggak bocah-bocah banget lah, nggak beda jauh sama gue juga. But anyway, album yang digarap pertama sama Eno itu Paten ya? Album yang pertama, iya Paten. Bener ya. Dan masih ada Mitten, tapi berikutnya Mitten justru keluar untuk kuliah di MIT. Iya. Masalah ya. Bener nggak? MIT apa Git ya? Gitar Institute ya. Gue juga lupa deh. Iya. Setahu gue sih, bukannya dia kayaknya sih sekolah gitar deh dia. Kayaknya ya. Pokoknya Amerika lah ya. Pokoknya dia ke Amerika sekolah musik. Gitu. Dan ada momen dimana which is album yang oke deh Om ya? Yang cuma berdua doang? Ya, gue cuma berdua doang. Iya kan sama. Tapi sebelum itu setelah Miten keluar, kita sempat bikin Netral is the Best. Oke. Yang ada lagu Cahaya Bulan itu, bikin itu dulu. Nah itu dibantu sama Taras, sama Apoy. Iya betul. Dua lagu itu dibantu sama mereka tuh. Dua lagu single Warna Biru sama Cahaya Bulan. Terus yang lainnya sih ya ambil dari album-album sebelumnya lah. Iya, kompilasinya. Yang ada album sebelumnya itu. Iya, yang ada sama Dani Dewa itu album Paten. Di album Paten. Nah. Di mana dia main sequencer. Dia sequencer looping, dia ngisi looping. Ada dua lagu Nurani sama satu lagi apa ya? Gue lupa. Kalau nggak salah di situ ada lagu-lagu berbahasa Inggris juga Om ya? Atau yang sebelumnya lupa deh gue. Yang sebelumnya My Blues gitu. My Blues itu di Boring Day di album kedua. My Blues tuh di album pertama. My Blues di Netral, di album yang Netral. Terus Boring Day itu di album Tidak Enak kalau nggak salah. Itu padahal lumayan oke loh Om. Udah Martin kenapa nggak diterusin berbahasa Inggris juga gitu? Itu kalau lirik Om Bagus kan yang nulis di Netral. Gue yang nulis, tapi gue nggak tahu itu liriknya bener apa enggak Inggrisnya. Oke, ya tulis aja dulu ya. Tulis aja dulu. Dan kamus kayak dulu kan. Gue juga gitu tuh. Bukan kamus bener kan nih kalimatnya. Oke. Gue juga perhatiin di beberapa lagu buset. Kayak lagi diperkosa. Suaranya. Gue di album apa namanya? Oke deh tuh ada beberapa lagu yang menurut gua
momen paling tendernya atau paling softnya netral. Soft bukan artian buruk ya, dalam artian judulnya apa ya? Goodbye, apa sih? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Di album Oke deh, ya? Iya, di album Oke deh. Terus ada satu lagi Asmara. Lupa deh gua. Si Asmara bukan, ada satu lagi yang apa ya? Pokoknya lagu Perahu. Iya, ada lagu Perahu yang gotik kan. Iya, dua versi. Iya, itu lumayan itu apa mengeksplorasi karena berdua aja atau waktu itu formasinya bagaimana tuh? Iya sih. Iya kan? Gue cuma berdua aja. Terus di situ Didit sempat ada bantuin untuk ngisi juga satu lagu. Lagunya judulnya Masih Ingatkah kalau nggak salah. Terus ada beberapa itu Apoy yang ngisi gitarnya lebih banyak. Oke. Apoy yang lebih banyak ngisi gitarnya. Terus banyak ngasih additional player lah. Iya. Kayak Andi Bayau untuk main keyboardnya, dia ada lagu Perahu. Terus sama lagu apa lagi ya, si Asmara. Gue tangkep impresinya itu album agak moody emang gue. Kalau nggak juga sih, ada beberapa yang nge-rock juga, cuma karena lagu-lagu itu jadi kayak wah ini agak down nih ininya apa moodnya gitu. Karena di situ gua kehilangan lagi. Kehilangan Miten lagi. Udah kehilangan Bimo, kehilangan Miten. Dan Eno kan baru masuk gitu loh. Jadi gimana ya gue mesti. Iya. Terus juga sorry kita mundur lagi di album Paten juga Om Bagus bilang itu selain salah satu titik terendah juga turning point buat Om Bagus secara spiritual. Iya. Kalau nggak salah ya. Om Bagus berhenti ngedrug segala macam. Semuanya gue berhenti. Tuh, terus lebih introspeksi. Jadi kayak ini gue mau ngapain sih nih hidup gue gitu ya. Iya, gitu. lebih kayak gitulah. Baca itulah. Baca apa tuh? Pelajarin Al-Qur'an. Oh, gitu. Itu emang dorongan sendiri apa ketemu? Dorongan sendiri kalau gua. Oh, gitu. Keluarga nggak ada pengaruh? Nggak ada sama sekali, itu gua sendiri. Sepanjang ngeband tuh keluarga ya silakan aja gitu. Bapak ibu juga nggak keberatan akhirnya. Ya nggak keberatan. Dan waktu itu kan gua masih pacaran sama Desi Fitri. Betul. Yang mana dia kan Nasrani, ya kan? Ya kita adu argumen. Ya gue baca Al-Quran juga, baca Alkitab juga, gue cari dari kedua kitab itu mana yang cocok buat gue gitu loh. Sampai gue akhirnya nemuin, oke. Gue lebih milih ke Al-Quran gitu. Oke. Itu yang cocok untuk Om Bagus. Yang cocok untuk gue, menurut gue gitu. Oh, jadi lumayan tuh Omnya panjang nggak perjalanan Om, dalam artian proses introspeksi pencarian itu ada berlangsung berapa lama, setahunan ada ya? Karena gue baca lagu yang judulnya Iman, Dosa. Iya. Gitu. Doa ya, sorry. Itu berarti, ya kurang lebih refleksinya. Iya. Itu kan. Panjang perjalanan tuh. Ya Nurani juga. Nurani betul yang jadi singlenya kan. Jadi single. Iya. Ketemu Dani dulu lagi berfilosofi juga nggak tuh? Sempet ngeklik nggak sama dia ngobrol-ngobrol? Kalau Dani sih kan sebenarnya lebih akrabnya sama Bimo. Gue cuman main-main kenal, nongkrong bareng aja gitu. Tapi lebih akrab, lebih ininya sama Bimo lah. Gue kenal gitu. Iya. Tapi pencarian spiritual itu berarti sendiri Om? Gue sendiri, gue nyari semua sendiri sih gitu. Dan gue dari dulu sih emang suka jalan-jalan sendiri. Oh iya? Gue dulu dari rumah tuh, dari Duren 3, kalau gue udah sumpak abis coating dan gitu, gue jalan sendiri tuh dari rumah. Apa coating Om? Giting. Kok coating apa? Giting, coating, sama aja sih. Iya. Gue jalan sendiri dari rumah, dari itu gue muter tuh. Dari mulai rumah gue, dari PLN, gue ke Duren 3, ke Potlot. Nggak ada anak-anak, gua terus tuh jalan ke Pancoran. Dekat dulu sama Potlot ya? Iya. Itu pada wakaf. Om Bagus pernah juga ya masalah ya? Oh gitu tuh. Sempat juga dulu. Iya. Keberatan kan nih kalau kita ngobrol ya?
Boleh-boleh aja. Karena gue baru tahu ternyata cerita sama dari si Sindu sempat nusuk juga ya. Ya, jadi dulu. Pecah maksudnya. Ya nyobain. Zaman dulu ya nyoba apa aja kan gitu. Iya. Untungnya nggak ini ya, nggak. Iya karena gue ngerasa ngelihat lingkungan, ya itu tahun 99 itu kan, itu udah makin hancur kan. Terus gue ngeliat ini kok makin lama gitingnya nggak asik gitu loh. Iya. Dan udah pada sendiri-sendiri, udah nggak, kan dulu kan, oh bagi yuk bareng-bareng kita punya misalnya Cimeng, ayo bareng-bareng sama-sama minum ya kan. Boti ya bareng-bareng, habis itu jalan kemana, wah tawa-tawa atau apa gitu. Kalau ini kan wakaf sendirian, udah kayak ayam sayur gitu. Hei, pedal. Cuma gitu doang. Iya. Tapi yang bagus dulu ya itu ya, pencarian sendiri, kayak apa lagi, baca buku nggak sih Om maksudnya? Gua sebenarnya kalau baca buku tuh lebih dari banyak dapat dari kakak gue ya, karena kakak gue kan dia di desain grafis, dia banyak pelajarin filosofi sih dia, Plato atau apa baca gitu. Bacanya gitu. Dia lebih banyak baca itu. Gue nggak baca tapi nggak terlalu dalemin gitu loh, cuman baca sekedarnya aja. Kalau musik-musik Om di era itu yang album penting buat Om Bagus, dalam atau luar itu apa tuh yang ngepengaruhin perjalanan Om Bagus? Terutama di saat itu mungkin ya 98, 99. Gue dari dulu sampai sekarang gue selalu suka Pink Floyd. Tapi yang album The Wall. Oh wah berat tuh. berat. Gue paling suka itu. Dari mulai ceritanya dari awal, tapi itu lagu, maksudnya satu album itu keren, nyambung ceritanya sampai. Emang si ini kan si Roger Waters ya, desainnya perjalanan hidup ya kan, bapaknya. Ya, bapak yang mati. Betul, dia anak veteran, gitu juga bagaimana dia besar dengan sistem pendidikan Inggris. Iya. Jadi itu yang jadi istilahnya template Om Bagus mungkin. Iya. Gua senang banget itu. Terus dulu kakak gua tuh punya satu kaset band namanya, kalau tahu, Moody Blues. Tahu itu House of the Rising Sun. Bukan. Night in White Satin. Night in White Satin itu apa yang gue? Animals itu. Animals. Ya itu gua nggak tahu dia punya kaset itu, tapi covernya tuh udah hilang, terus dia bikin sendiri cover. Dia gambar sendiri, dia bikin dia gambar sendiri. Cuma ditulis Moody Blues saja. Gue sering dengerin, tapi lagu-lagunya itu enak semua gitu loh. Iya. Satu album tuh enak semua. Gue nggak tahu apakah itu the bestnya atau apa, tapi ada lagu Night in White Satin, terus ada macem-macem lah lagunya. Gue suka kayak yang musik-musik yang apa ya? Ada ceritanya ya? Ada ceritanya, ada itu narasi, terus ngebawa kemana kita. Iya. Ya itu jadi gue kadang-kadang kalau lagi jalan gitu malam-malam gitu, gue bawa dulu kan masih zamannya Walkman tuh ya, bawa Walkman sambil dengerin jalan. Udah gue nongkrong di mana, misalnya di ini nih Pancoran sini, di pinggiran situ tuh, ya udah gue duduk aja situ ngeliatin orang. Pancoran perempatan gede itu. Di perempatan gede. Gue cuma ngeliatin aja mobil lewat, orang jalan atau apa gitu. Kalau dulu ada Circle K, gue nongkrong di situ sambil dengerin musik. Aturan gue beli bir, udah cuman minumnya, ngeliat aja gue. Taruh topi sekalian Om. Sebenarnya ada kasih duit. Gitu doang ya. Ngeliatin apa itu ya, hidup ini kayak gini ya, kayak gitulah kan. Iya. Gue paling seneng kalau pas bulan keluar, makanya banyakan lagu-lagu gue ini ya bulan. Tentang malam ya. Dan itu juga dapat inspirasi untuk nulis lagu, lirik pastinya. Iya pastinya gitu. Oke. Dari template musik yang kayak tadi Om Bagus bilang, ada narasi, storyline, ada yang diadaptasi ke netral nggak Om? Terutama kayak gue ngeliat chapter baru netral itu pas album Kancut ya, dimana itu udah kebentuk formasi baru, Endang Coki udah masuk, dan gue ngebaca ini semangat baru nih, spirit baru, format baru, lagu kayak I Love You, namanya juga netral dan bosas gitu kan. Gue waktu itu baru pulang dari Australia Om.
kerja di MTV Tracks. Oh iya. Rendra jadi MD-nya. Iya. Oh, Rendra yang which is juga saudara klip-klip netral gitu Iya, kan. I love you. Dia ngasih tau, Kak nih, ini netral yang baru. Ih, bosas begini gue. Gawat juga, cuma jebret atau ada ngebutnya lagi. Wah, seru anjing. Karena ini Ren, gue lagi kayak klip yang, wah anjing lo, gue gitu kan. Dari situ gue cek, wah ini netral baru nih, gue gitu kan. Tapi Om Bagus tuh memang udah di situ juga ada kesadaran kayak ini format baru dan apa namanya bareng deh kita sama Coki sama Eno dijalanin lagi gitu ya, di poin itu ya. Kalau gue sih ya seperti yang gue udah bilang, gue sih cuma ngikutin aja. Jadi Eno sama Coki bawa nuansa baru ya ayo. Tapi sorry Om, format bikin lagu antara Miten Bimo sama Eno Coki bedanya apa? Gak ada bedanya sih. Karena itu band jamming ya? Karena iya lebih ke ngejam gitu loh. Dan gue juga sama Eno sama Coki sama Miten sama Bimo pun kita selalu ngejam dan kita bilang ya udah lu main semau lu aja gitu loh. Lu mukulnya drumnya beatnya seperti apa, lu gitarnya seperti apa. Ntar gue tinggal masukin bassnya dan gue nyanyinya juga yang gitu. Gue gak tau kalau Om Bagus pernah ingat apa enggak, dulu kita kan pernah tur ke Bali bareng tuh Om. Dan gue sempat nyaksiin cukup beruntung waktu itu ngeliat netral lagi soundcheck gitu. Dan itu emang iya ya tahun berapa tuh Kak? Wah, 2000 berapa ya? 2007, lupa deh gua. Pokoknya pernah deh kita nggak tahu ke Bali apa kemana ya, lupa deh gua. Awalnya berandal ya? Iya, pokoknya berangkat kedua lah, sama manggung bareng. Terus udah gitu, gua baru ngelihat dinamikanya netral itu band jamming menurut gue ya, karena lo soundcheck udah oke semua oke kali itu kita kan krunya dulu sempat berbagi si Fali ya masalah. Udah maklum bukan sih dulu anaknya ya. Si Fali. Apa kru drumnya Eno ya dulu. Oh, kru Agus. Iya, dua yang meninggal juga almarhum siapa lupa deh gua. Oh, Denny, kru bass gua. Iya, Denny almarhum. Dulu pokoknya kita sering bergesekan lah, maksudnya sering berbaur gitu kan, kru-kru kita juga, si Cucu juga kan. Iya. Tapi gua di situ ngelihat gimana dinamika netral tuh berkomunikasi dalam musik. Lo udah setup, oke nih semuanya udah oke. Om Bagus datang, Coki, Eno main. Itu soundcheck sejam. Lo mungkin kayak setting sound segala macam setengah jam. Sorry, soundchecknya bisa sampai 1,5 jam kali ya. Cuma nyeting bentar, tapi itu sejam ke depannya lo jamming aja tuh. Bertiga kan? Jamming, nggak berhenti. Gue bilang, nggak ada berhentinya Om. Emang gue lihat kayak gitu kan. Itu memang modus operandi jamming netral kayak gitu ya? Jadi gini loh, karena kita keseringan ngejam, sebenarnya lagu kita tuh banyak. Iya pasti. Karena main direkam. Iya, kadang direkam, kadang nggak direkam. Kayak lagi cek sound aja kadang-kadang ya gue tinggal mainin gitu atau Coki main gitar, Eno main drum, ya kita tinggal nimpalin, nambahin, cocok ini, gue main bassnya kesini deh, ntar Coki ngisi gitarnya, oh ya lu main chordnya itu, oh dia gitu, jadi udah gitu. Iya. Jadi nggak apa ya? Nggak ribet lah. Gitu. Kayak natural ya, flowingnya maksudnya organik lah gitu. Itu yang gue perhatiin anjir sejam, sampai gue turun dulu terus gue liat, lu masih aja tuh kan. Ini kebetulan lu band terakhir jadinya bisa pada waktu lebih panjang mungkin kan waktu itu. Sorry ya Kak ya, sebenarnya itu kasihkan. Karena kita udah kelar waktu itu. Om Bagus sama yang terakhir waktu itu kan soundcheck kayak. Gue bilang gue kagum sih, wah anjir. Ngobrolnya dalam arti kata sama musik gitu kan. Kayak gitu. Dan gue baru tau, oh ini band jamming nih masih gitu kan. Tapi kembali lagi Om, ada nggak sepengetahuan Om Bagus konsep kayak Pink Floyd atau The Wall tadi yang dibawa ke netral? Kalau gue tahu yang ini bener kalau gue salah ya, album Hitam Putih itu nggak salah dibikinnya emang untuk bersambung ya kalau nggak salah Om. Hitam Putih sih sebenarnya karena lagunya banyak banget, ya kan, lagunya banyak banget, jadi kita pecah jadi 2. Kayak double album. Itu sebenarnya juga kayak gue terinspirasi dari The Beatles, ada White Album. Betul. Iya. Wah, keluarin dulu deh yang hitam deh, cuma 7 lagu. GNR, Iya gitu. Setelah selesai itu,
baru kita keluarin yang album putih. Yang... Ada nggak yang flow storyline kayak gitu Om? Kayak kalau itu sih gue nggak tahu, gue belum bisa belum coba dipraktekin. Dan gue belum bisa nemu ini ceritanya kayak apa, karena kan harus bikin cerita kan. Betul. Iya. Ini narasi banget gitu loh. Iya. Narasinya harus jago banget sih kalau gue bilang dia. Kalau jenius tuh orang bisa sampai bikin arena panggung kayak gitu kan. Iya. Dan pas manggung dia bikin dari satu bata sampai akhirnya jadi nggak sadar lah, jadi kayak dinding gitu. Terus terakhirnya dihancurin. Betul. Gila gue bilang. Iya. Dan gimana perjalanan netral sejauh ini, kita mungkin kalau ngebahas tentang kayak perubahan namanya udah banyak dibahas kan Om. Kenapa perubahannya kenapa? Lo kalau misalnya teman-teman diskus yang mau cari udah banyak lah pasti. Gimana pergantiannya kayak gitu. Yang khusus gue bilang ganti NTRL pun nggak masalah. Nggak masalah. Orang udah tahu siapa-siapa aja yang berada di baliknya, musiknya seperti apa. Tapi ada satu gue tanya nih, waktu gue dengar jadi gila, sakit jiwa. Sakit jiwa jadi gila. Tentang Bimo bukan tuh? Enggak sih. Bukan. Bukan. Oke. Gue sih kalau nulis lagu sih lebih ke apa yang gue rasain sekarang ini gitu loh. Jadi kejadian sehari-hari, terus mungkin ada temen cerita, gue jadiin lagu gitu. Tapi gue nangkepnya ini universal, semua orang merasakan itu gitu. Jadi jadi cerita dari satu orang, tapi gue bikinnya supaya bisa mewakili ke semua orang gitu. Iya. Om Bagus mungkin nggak sadar tuh Om, ada almarhum adik gue di situ, si Ruli ya. Iya, si Ruli. Jadi cameo. Jadi cameo juga. Penampilan terakhir publiknya dia tuh, dalam artian yang dipublikasi luas ya video. Oh iya ya. Gitu. Habis itu kan dia nggak pernah bikin klip sama Beranda Saya, paling mau manggung sama kita gitu kan. Tapi itu di video klip itu dia penampilan terakhir itu yang didokumentasikan dalam video lagi. Iya. Iya, ada Ruli, gue baru inget dia. Iya, gue ikut abis syuting sama Netra gitu kan. Terus itu album 11-12 ya Om ya? 11-12. Habis itu album 25 yang terakhir ya? SSV. SSV tahun 2018. 2018. Which is kompilasi juga bukan kalau salah ya? Kompilasi juga ditambah dengan 7 lagu baru. Oh, oke. Ditambahin ya? Ditambahin 7 lagu baru. Gue inget waktu itu di 2018. 7 apa? Mimpi, Misteri, History, Anti Materi, Zero Toleransi. Singlenya Zero Toleransi kalau salah. Iya, singlenya Zero Toleransi. Iya. Satu lagi apa ya? Kok gue lupa ya. Dan juga beberapa lagu-lagu lama. Iya, pokoknya ditambahin gitu. 6 apa 7 gitu deh pokoknya. Tambahin. Iya. Itu sebagai mungkin poin selebrasi netral juga udah. Ya, 25 tahun sebenarnya sih. Betul. Pernikahan perak. Tapi di tahun 2015 Om, gue sempat kaget waktu itu si Surya Cucuy, ayo cuy, dia kan krunya sempat jadi head krunya netral ya masalah. Iya. Kontak gue, Kak, lu mau ngeband nggak bareng Om Bagus? Wih, mau dong, gue bilang gitu. Apa proyek nih? Iya, Om Bagus mau bikin proyek dulu. Nanti drummernya Jimmy upstairs, gitarisnya Bayu. Wah, anjir, gue bilang, ayo langsung. Itu kenapa tuh Om? Gue nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu kenapa Om Bagus ngajakin kita tuh. Iya, itu tadi. Rekrut itu. Karena gue kebanyakan lagu. Oh. Ya, gue gampang banget main apapun jadi terlalu gampang untuk begitu gitu loh. Iya. Gue ingat waktu itu kita bikin grup WhatsApp, terus Om Bagus ngebagi-bagi lagunya dari situ. Gue bilang, wih, maksudnya dermawan juga nih. Dalam artian Om Bagus nggak mikir gitu kan, kalau ada beberapa musisi kan yang menjaga ketat materinya gitu. Cuma Bagus, nih gue ada lagi nih. Gue bilang, wih, banyak banget, gue bilang gitu kan, terus kayaknya cuek aja gitu dibagi-bagi. Tapi emang itu berarti emang udah sedemikian banyaknya lagu yang kayaknya nggak bisa ditaruh di netral mungkin. Iya. Oh, oke. Ya nggak tahu ya, terlalu banyak apa sih di kepala deh. Wah, pengen ini. Lagi main gitar aja kadang-kadang, wah ini enak nih jadi lagu. Jadi chordnya gini. Wah, udah rekam. Nyanyi dulu. Jadi aja ya. Jadi kalaupun bikin lirik ya udah tinggal bikin gitu aja. Iya.
Kita udah jadi berapa? 4 lagu tuh. 4 lagu, makanya waktu itu kan gue cuma main bass doang gue. Iya. Udah deh gantian deh lu Kak yang nyanyi Kak. Ada yang kayak Aerosmith, judulnya Girl of Summer. Terus ada yang kayak The Police, ngefang gitu. Gue bilang, oh sayang tuh Om. Ya. Sayang banget. Si Jimmy nggak tahu Jim, masih kan nggak Jim? Tapi itu mungkin salah satu venture-nya atau tamasyanya Om Bagus ya di luar netral kan. Sempat bikin album solo juga 2010-an. Dan sekarang mau ini lagi, tapi gimana pun juga. Sebenarnya gue di Bali juga ada satu band lagi. Wah buset. Apaan lagi? Bikin lagi ada. Namanya udah jadi. Udah. Tapi siapa aja? Ada teman-teman di Bali, ada Made Rambo, ada Mangde, sama Gus Budi berempat nah. Gitu. Udah sering latihan dan manggung? Manggung sih udah 2 kali, tapi itu masih bawain lagu orang. Nah terus terakhir ini, yuk kita bikin album. Ya gue kasih tuh, nih gue ada lagu. Mereka juga kaget, gue kasih lagu. Banyak banget. Tahu udah ada 10. Kok udah ada 10 lagu Om? Iya, semua udah ada liriknya. Udah. Gokil. Itu kapan bikin Om? Masih di antara sela-sela lagi di rumah lagi gitu? bikin di rumah. Terus pas lagi bikin ini pun yang sama proyek sama solo gue sama Denny sama Ian pun gue juga masih lagi bikin itu juga. Gitu. Bawain lagu orangnya apa yang waktu itu? Kalau gue sih standar ya kalau nggak Ramones, Sex Pistols, dan klasik punk lah ya. Klasik punk. Tapi emang itu gimana ya, di policy-nya atau kebijakan di netral kan kayak gitu ya, boleh dibuka lah. Kayak gue inget dulu Eno sempat bikin Royal Ego ya, kalau nggak salah. Iya, dia ada Royal Ego. Ada Black Teeth juga. Black Teeth betul, sama si Coki sama Death Squad. Coki sama Death Squad. Ada banyak lah pada gitu. Tapi emang polisinya dibuka, tapi tetap baliknya ke rumahnya netral. Netral. Oh, oke. Ya begitu pun Om Bagus, teman-teman juga pada tahu pasti Coki dan Eno kegiatannya gimana, tapi kita tetap berbalik lagi ya. Iya. Sekarang apa yang lagi disiapin netral Om? Yang lagi disiapin itu musik ya, karena gue pengen nanya yang bisnisnya nanti nih. Kalau musik gimana? Kita sih ini lagi kemarin kan ketemu lagi, kita lagi mau bikin konser, bukan konser sih, konten aja untuk 28 tahun. Oke. Netral. Ya mudah-mudahan aja sih bisa terwujud di tahun ini juga ya. Kayak bikin event gede waktu itu ya? Tapi ini lebih virtual sih, buat konten sendiri aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Keren tuh Om kalau dibikin kayak ada dua. Ada ceritanya gitu kan. Mantep tuh. Belum tahu deh tuh, mesti nyesuaiin lagu-lagunya. Konsepnya gimana belum ketahuan ya. Kalau bisnis sih Om, gue ngelihat kemarin sempat sibuk netral ngepromosiin produk vaping liquid. Iya, Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak kerja sama siapa dan gimana terjadinya? Jadi pertama kan pas gue pindah ke Bali, kebetulan gue ketemu sama Nano ini dulu head crew sebelum Cucuy. Oke. Dia kerja di sana dan kita sering akhirnya dia ngajak ngumpul ada di tempat teman juga, dia nge-vape. Kayaknya enak banget sih nge-vape. Terus gue nyoba tuh kan, nyoba nge-vape, enak ya. Karena gue memang tidak ngerokok. Iya. Karena dari dulu gue nggak ngerokok. Okay. Karena gue nggak tahu kenapa, gue nggak suka aja rasanya rokok tuh gue nggak suka. Terus gitu lah ya. pahit, terus gatal dan apalah gitu. Bau lagi. Tapi kalau rokok yang dilinting dulu ya. Iya. Dan begitu nyoba vape, kok ini beda gitu loh. Nah terus mulai deh tuh gua cari tahu, tanyain ke Balian, ada Balian dulu manajer kita dulu juga. Bal, ini kalau vape yang bagus yang mana sih, apa gitu. Nah terus akhirnya dia kenalin sama ada Dondit.
Oke. Nama Dondit. Produser liquid nih. Yang bikin enggak, dia yang gua tahu sih dia memang sudah lama di bisnis vaping gitu. Dia pertama ngajak kita, justru malah dia kasih pot dulu ke gua ngepot, terus dia bilang, abis ini kita bikin yuk seri NTRL. Oke. Nah jadi yang pertama itu adalah pot dulu. Pot tuh ininya alatnya Om ya? Alatnya, tapi kecil, dia kayak korek api. Oh iya. Kecil untuk itu. Nah setelah tapi itu tetap diisi ntar sama liquid gitu? Diisi sama liquid. Terus habis selesai ini kita bikin liquid, dia bilang gitu. Nah itu kalau nggak salah udah agak lumayan. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nah habis itu rasa bubblegum nggak salah Om? Yang mana yang NTRL? Yang NTRL. Oh ini ice cream sandwich rasa. Ice cream sandwich. Ice cream sandwich. Tapi dia nggak es ya, tapi dia lebih creamy ya. Karena kalau orang kan mikirnya ice cream sandwich dingin gitu loh. Ini enggak, dia lebih creamy lah ininya. Gitu. Nah habis selesai si pot NTRL baru bikin liquid itu. Oh, oke. Lumayan tuh Om sejauh ini ya? Alhamdulillah sejauh ini. Ya gue bilang wah gawat nih. Buat pandemi. Iya, apa maksudnya? Nggak diduga gitu kan. Atau beloknya, wih anjir keren juga nih gue bilang kan. Jadi banyak emang kayak band sekarang kolaborasi udah kayak yang nggak kepikiran kita, Gula Elektrik bikin coklat Om. Iya. Iya kan, Batman bikin coklat, wah anjing gue. Nggak terduga gitu. Tapi emang terobosan-terobosan itu yang bagus. Yang dibutuhin gitu kan. Om Bagus juga bikin cincin terakhir ya. Nggak dipakai nih Om sekarang. Oh lagi enggak. Sayang soalnya dari Perak. Iya, itu dari siapa Om? Dari itu orang Bali? Ada teman Vicious 13 si pengrajin bukan? Dia memang bikin itu apa? Bikin cincin banyak gitu. Dia memang pengrajin cincin gitu, bikin ada di itunya IG-nya dia Vicious 13 gitu. Oke. Dia bikin, terus dia nawarin, mau nggak bikin seri? Oh iya, ayo, gue mau gitu. Terus akhirnya dibikinin lah seri gue itu yang dari muka Om Bagus gue itu. Keren tapi Om maksudnya ya, apa ya dapat ininya lah ya, karakternya gitu kan. Cuma gue sayang karena dari Perak kan, gue takutnya kalau Perak kan lecet atau gimana? Lecet atau apa gitu. Iya. Kita sayang banget, makanya jadi aduh ini bagus banget. Gue ngeliat mirip banget ini, keren banget gitu. Tuh gaprak orang enak lo, pak. Nagih utang lo, kan? Sama juga clothing Om Bags ya. Sugap. Sugap ya. Tahun lalu Om ya. Iya mulainya tahun lalu juga. Jadi itu udah lama juga. Gue ngomong sama si Angga. Sama Angga sama adik sendiri. Sama adik gue bilang, bikin yuk clothingan, tapi yang brand gue dengan nama Sugap ini gitu loh. Ya udah deh, ntar deh, gue masih ada kerjaan. Nah, Angga desainer juga kan? Kebetulan dia desainer juga kan. Dia dia udah di bidang itu udah lama gitu lah ya kan. Gue percaya lah. Nah, sampai akhirnya ya itu awal-awal sebelum pandemi lah itu. Iya. Yang bikin itu si Sugap itu gitu loh. Oke. Kembali lagi tuh Om ya. Jalan rezekinya ya ada aja. Ada dipertemukan ya. Yang penting kita jaga hubungan sama yang di atas. Oke. Ikhlas. Iya betul. Ikhlas. Iya sih kehilangan ya. Kehilangan apa Bu? Ikhlasin aja udah. Emang ya. Jalannya udah begitu. Aduh bener masih gue ini. Terus gimana nih Om? Ada yang belum tercapai nggak? Maksudnya ada project atau apa keinginan Om Bagus dari bermusik atau berkesenian yang gue pengen banget tapi belum terlaksana gitu Om? Kalau yang belum terlaksana untuk sekarang sih, gue sih ngerasa ya itu ya semuanya sih gue udah punya anak ya kan, mungkin juga udah passionnya udah ya paling untuk biaya sekolah dia. Iya. Lebih ke situ sih gue, lebih konsen ke keluarga, lebih mikir daripada gue jajanin ini, ya, mending buat ke keluarga, ke anak, sekolah mereka atau gue lebih ke situ sih sekarang gitu. Iya.
passion paling ya berkarya aja kalau gua gitu. Musik. Iya. Om Bagus juga kalau nggak salah sempat mencicipi dunia acting juga kemarin ya. Iya, ada beberapa film dan jadi cameo di film. Terus jadi ya ada sitkom juga gitu. Betul. Siaran kita dulu kan. Siaran. Hell to the Rock dulu nih, ya nggak? Masih banyak loh tuh. Iya, Om gue sering nanyain. Dulu kita pernah siaran di Motion Radio. Ya kan 2 tahun Om ya kalau nggak salah. 2 tahun musik rock 4 jam cuy. Itu jadi nomor 1 loh, program nomor 1. Hari Jumat malam. Jam 8 sampai jam 12 malam bebas ini ya. Oh ya, kita ngobrol itu dikit Om ya. Itu gua baru pertama baru pertama kita siaran Om ya. Tandeman, terus gue baru dapat full range of apa namanya istilahnya ya, karakternya Om Bagus di musik ya. Ternyata gila, new wave tahu. Gue baru tahu Om Bagus dengan Krokus. Ya Om, Krokus, Anthrax, apa pokoknya. Jadi kita ya hidupnya di zaman itu. Jadi gue banyak belajar dari Om Bagus, band-band lama gitu, new wave segala macam. Tapi Eka ini gue juga banyak terinspirasi dari dia karena dia ngulik banget gitu sampai yang waktu itu gue sempet kaget, yang gue bilang ini ada alat musik yang dipakai yang cuman besi gitu. Oh iya. Aduh, gue juga lupa nanya Jimmy Page. Ya, Jimmy pakai alat ini. Gue bilang, buset lu nguliknya sampai situ dah. Ya pakai itu peran lo Om. Gue kagum juga sama dia. Aduh, apa namanya Om? Pokoknya coba dikit pegangin tuh. Jadi iya. musik. Tapi ya itu memang jadi semua ini Om jalanin dan juga emang ya gimana rezeki yang ngalir aja Om. Iya. Waktu ikhlas tuh emang perlu gua ini lagi tuh Om. Iya, kadang-kadang emang kita suka, ya gua sendiri sih sampai sekarang masih suka kok gini ya, kok gitu ya. Tapi pada akhirnya ya gua balikin lagi ya emang udah beginilah. Udah jalanin aja deh. Iya. Mau diapain lagi? Udah ketentuan takdir dari atas Om. Benar-benar yang penting kita ikhtiar usaha Om. Seperti hal Om Bagus di Bali juga masih tetap bermusik kayak gitu kan. Kita oh iya tadi udah ditanya sih berharap kapan bisa rilis, itu bentar lagi berarti album solo yang paling dekat nih ya. Mudah-mudahan. Oke. Sama yang band baru namanya apa Om? Udah ada nama belum? Ada namanya Jalan Tengah. Jalan Tengah Om. Jalan Sepakat. Oh Jalan Tengah? Nggak tahu juga, itu pada bingung nyari nama apa ya ini. Udahlah Jalan Tengah daripada kita ribet aja Jalan Tengah aja deh. Di Bali udah sering manggung ya? 2 kali baru manggung, tapi itu masih bawain lagu orang, makanya akhirnya kecetus kenapa nggak bikin lagu sendiri. Ya udah, ayo, kebetulan nih gue ada lagu. Ya udah gue kasih lagu. Mereka juga kaget, lah udah tahu lagu, udah ada liriknya, udah. Iya itu sih ikhlas memberi juga tuh Om. Jadi itu mungkin yang paling dekat album solo sama si Jalan Tengah ini. Sementara netral masih yang oplos lah ya, masih bikin yang masih. Oke deh Om, kalau gitu Om. Untuk yang solo nanti gue juga bukan pakai nama gue, nama bandnya tuh Senjakala Sound. Senjakala, jadi bagus dan Senjakala Sound kayak gitu? Enggak, lebih ke namanya ya Senjakala Sound aja. Oh, nama proyeknya nih? Gitu. Oh gitu. Jadi bukan Iya, nggak takut ini Om, apa sekarang kan, apa istilahnya musik sekarang? Apa? Folk senja ya? Anak-anak katanya gitu Om. Oh gitu. Ada folk, apa? Anak senja katanya. Jadi akustikan, terus apa namanya kayak bandnya apa sih, 420 gitu, bukannya gue nggak ini ya, 420 gitu-gitu ya, kalau nggak salah. Gitu dibilang senja. Senja lah gitu kan. Tapi beda kok, ini beda. Beda. Kalau ada country-nya gitu, kayak kan. Terus juga keabsurdannya Om Bagus gitu kan. Ya gue mau absurd dalam artian bagus Om ya, karena kalau membaca liriknya nih Om Bagus sih itu dibawa kemana-mana sih kepala kita tuh kalau baca liriknya. Tapi masih beda lah Om ya. Lalu juga jago bikin lirik. Ya kan tiap orang beda lah ya. Tapi ntar itu berarti punya porsinya masing-masing ya. Oke Om, terima kasih banyak udah terima kasih discuss, udah nyempetin di jarang-jarang Om Bagus lagi di Jakarta nih. Amin. Mau kejar nih, gue liat IG story-nya, lah lagi di Jakarta nih Om. Terima kasih Eka, terima kasih juga tim Discuss, thank you semuanya.
Sukses sama-sama. untuk proyek-proyeknya dah. Jalan Amin, Menang, amin, dan amin. juga Senjakala Sound. Amin. Gua netral Om ya. Amin. Gue juga mau ucapin terima kasih buat yang kasih gue sepatu nih, FYC Widih. Footwear. Tahu Om ya? Ini kayak Gua ini lagi. nih apa Lakers. Lakers ya. Ini memang seri namanya Black Mamba atau Mamba ya, lupa gue. Ini yang punya si Ucai ex Rocket Rockers. Dia bikin FYC Footwear, dikasih gue ini Om katanya, Kak, ini cuma 100 pieces. Alhamdulillah. Jadi kalau mau ngecek ini ada di FYC Footwear di sini pokoknya di Instagram, dan juga kaos gue ini dari Moda Equator, dari anak-anak Moda Equator dan Papaya Records. Overbrandnya sedap ya. Ini udah promo semua nih. Baru itu doang Om. Biasanya ada makanan kita nih. Gara-gara dadakan lupa nih. Jadi terima kasih buat Moda Equator dan juga dari Papaya Records dan juga FYC Footwear. Dibeli ya di FYC Footwear Instagram. Oke Om, kalau mau ngikutin Om Bagus di Instagram Apa nih? Instagramnya @ombags. OMBAGS. Dan Sugap Wear ada juga. Sugap ada @sugap is good. Sugap is good. @sugap is good. Apa gitu Om? Terus ada juga @senjakala sound. Yang jalan tengah juga kalau nggak salah sudah ada @jalan tengah. Barang-barang jualan Liquid. Apa liquid yaitu NTRL merchandise bukan NTRL merchandise tapi di ini lebih ke Phantom Project atau Fabhan. Oh di situ jualannya ya? Jualannya gitu. Atau kalau NTRL sendiri mungkin nggak ada yang ngasih link. Di merchandise kita nggak gitu. Oh, Nggak oke. jualnya tidak merchandise. Kita hanya promoin aja. Tapi di toko mereka lebih ke Fabhan itu. Oke. Fabhan. 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 Oke. NTRL sendiri Om tadi ada Merchandise, NTRL official, ada NTRL merchandise-nya. Oke. Cincin nggak tuh? Cincin ke Vicious 13. Weh, komplit atau supermarket. Vicious 13. Banyak katalognya. Ada lagi Om yang lagi di Apa lagi mau ya? produksinya mau akan datang? Atau itu dulu? Paling tungguin aja nanti kita mau bikin si Netral mau bikin apa? Konten untuk konser virtual 28 tahun. Oh iya, itu tahun ini Om ya? Ya mudah-mudahan Desember inilah. Amin, insya Allah. Amin. Oke. Jadi tungguin itu tuh di Instagram Netral. Konser 28 tahun. YouTube-nya. Oh, YouTube-nya juga ada Om ya? Ada Iya. juga tuh Netral. Rezekinya lancar Om. Amin. Kayaknya lancar licin kepalanya. Itu penutup kita tuh Kak. Ya udah kalau gitu. Terima kasih semuanya. Saksikan nanti tiap Jumat Discuss. Lainnya Jumat jam 5 sore. Follow dulu dan subscribe di Instagram ada Discuss Media, di YouTube Discuss, di Twitter juga ada, di Facebook juga ada. Banyak juga. Ya, kayaknya gue harus ngebotakin juga deh biar lancar rezekinya yang bagus, licin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Om Bagus. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuci tangan ya di sini ya.